Ya pemirsa PAL TV, lalu seperti apa nih pelaksanaan health tourism ini agar berjalan baik? Kita sudah terhubung bersama pengamat pariwisata yang juga Ketua ASPPI Sumsel untuk membahasnya. Assalamualaikum Pak Epat, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik dan sangat berbahagia karena Pak Gubernur kita sudah melaunching health tourism di Sumatera Selatan dan beliau menjadi panglima, pemimpin paling terdepan, menjadi tuan rumah. Luar biasa kan? Luar biasa Alhamdulillah. sekali tentunya. Baik, Pak Epat, ini kita akan membahas terkait health tourism yang kemarin ya dilaksanakan dan di-launching oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini seperti apa Pak? Melihat program tersebut, mungkin bisa diceritakan para pemirsa di rumah. Oke. Mohon izin, saya menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, dan ini betul-betul sudah luar biasa langkah yang diambil oleh Pak Gubernur kita Pak Haji Herman Deru. Walaupun dari tahun 2018 beliau sudah merencanakan menginisiasi untuk terlaksananya atau berjalannya health tourism, dan alhamdulillah secara resmi sudah kemarin sudah di launching di Gria Agung secara resmi dengan disaksikan semua stakeholder 17 kabupaten kota, dan insya Allah ini akan berjalan di Sumatera Selatan, dan saya yakin insya Allah Sumatera Selatan itu akan menjadi pionir atau menjadi apa ya, menjadi tempat percontohan karena secara utuh health tourism itu dapat berjalan di Sumatera Selatan karena kita mampu dan kita memang mempunyai sumber daya yang memadai untuk semuanya, untuk 4 klaster wisata kesehatan, bukan hanya wisata medis, bukan hanya masalah rumah sakit, tapi empat-empatnya. Itu wisata medis atau medical tourism, klaster kedua itu wisata kebugaran atau wellness tourism, kemudian ada wisata ilmiah kedokteran, kemudian yang terakhir wisata kebugaran atau wisata olahraga non prestasi, dan semuanya itu ada. Seperti yang Pak Gubernur kemarin ngomong, ya kita bukan kalau kita dengan Bali untuk satu sisi mungkin kita berbeda ya. Jadi jangan apple to apple ke Bali, tapi kalau kita mempunyai potensi yang tidak dimiliki oleh Bali. Sebagai contoh, kita mempunyai Jakabaring Sport City, fasilitas olahraga yang luar biasa. Bali itu nggak ada. Jadi menurut hemat saya, untuk health tourism kita bisa menjadi pionir, kita bisa menjadi benchmarknya, kita bisa menjadi apa ya, tempat untuk berjalannya bukan uji coba, tapi secara utuh itu akan bisa terjadi di Sumatera Selatan karena akan lebih gampang dipimpin oleh kepala daerah dibandingkan secara nasional. Nasional itu kan kalau tidak seorang presiden yang memimpin akan susah kan untuk mengkoordinasinya antara kementerian. Tapi kalau ini kan dengan 17 kabupaten kota, dengan dinas-dinas masing-masing, karena kan itu memang core-nya itu ialah pariwisata. Tapi kan dinas pariwisata berhubungan dengan dinas kesehatan untuk medical dan wellness. Kemudian berhubungan dengan dispora untuk wisata olahraganya atau wisata kebugarannya. Kemudian wellnessnya untuk pendidikannya bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan seperti Poltekpar atau Dikti atau Diknas, dan itu semuanya bisa terorganisir atau terlinkage dalam satu tempat di satu provinsi gitu. Baik. Lalu ini Pak Evan, ini kan program health tourism di Sumatera Selatan ini dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan layanan kesehatan nih Pak. Lalu untuk tujuan utama pemerintah Provinsi Sumsel mengembangkan program health tourism ini apa Pak? Insya Allah. Jadi begini,
ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, dan ini memang sudah ada datanya bahwa Indonesia ini kurang lebih 1 tahun itu bisa 300 triliun, data yang ada ya, yang bisa kita Google, menguap ke luar negeri untuk berwisata medis, ya untuk berobat lah, untuk mungkin untuk masalah kecantikan dan apa, dan semuanya itu sebenarnya ada di tempat kita. Nah, secara mendata itu 10% ya, 10% itu disumbang oleh Sumsel pada saat sebelum pandemi, karena begitu murahnya kita ke Singapura, ke Malaysia. Nah, kalau menurut saya inilah waktunya dipimpin oleh Pak Haji Herman Deru, Pak Dr. Haji Herman Deru. Saya rasa ini akan berjalan seperti kata Pak Gubernur, targetnya mungkin bukan untuk datang, orang luar negeri datang ke tempat kita, tapi tujuan akhirnya itu bisa kita capai ke situ dengan cara trik-trik yang insya Allah akan kita lakukan. Jadi kita berbicara lokal dulu. Jadi kita mencegah orang dari Sumatera Selatan itu 17 kabupaten yang kita ketahui berduit ya. Saya bisa cerita, saya punya data lah, zaman waktu pandemi kemarin itu bisa 350 juta sewa satu pesawat untuk bawa ke Singapura. Baik. Sebenarnya yang berduit itu banyak yang di kota di Sumsel. Dan kalau emang ini sudah bisa berjalan, ya provinsi sekitar kita, karena kita kan rumah sakitnya kan sudah lengkap, ada Siti Fatimah, ada RSMH yang sudah terakreditasi, ada memang sudah bertaraf internasional. Jadi Kabupaten Sumatera bagian selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel itu sudah bisa, karena memang kita adalah hub ya, tempat penghubung yang bisa kemana-mana. Itu Baik. mungkin. Jadi sangat-sangat yakin dan positif ini akan berjalan. Trik-triknya nanti akan lebih detail, akan didiskusikan atau akan disusun oleh timnya Pak Gubernur. Baik, Pak Evat. Lalu dalam pelaksanaannya sendiri ini, health tourism ini kan menggabungkan layanan kesehatan dengan sektor pariwisata. Nah, bagaimana konsep yang Ya, diterapkan agar kunjungan wisatawan ke Sumsel ini dapat dikemas dalam satu paket health tourism sendiri, Pak? nah itu bisa ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Rara bilang, bahwa kita ini perpaduan antara dunia pariwisata dan dunia dunia pariwisata dan dunia kesehatan. Jadi ini saling mendukung. Kita makanya kemarin Pak Gubernur minta agar semua semua apa, eh, tour agent itu bisa memberikan data atau apa yang di Sumatera Selatan untuk masalah paket-paket wisata, paket-paket kesehatan yang ada di Sumatera Selatan di rumah sakit. Jadi ini saling mendukung, saling mengendorse. Kita kan saat ini kan baru kita mulai. Kita yang penting orang-orang kita ini yakin, tahu bahwa ini sudah ada di Kota Palembang. Yang luar biasa ini ada. Jadi paket-paket pelayanan biasa mereka cari luar negeri itu ada. Nah ini saat ini itu diikut sertakan. Misalnya kita bikin paket wisata 2 malam, 3 hari 2 malam. Satu harinya kita masukkanlah fasilitas pelayanan kesehatan, tentu seperti yang Pak Gub bilang, dari preventif, dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Mungkin kuratif itu belum bisa kita lakukan sekarang, next ya. Tapi untuk promotif, preventif, dan rehabilitatif itu bisa tersentuh kolaborasi dan bisa dijual oleh para oleh insan pariwisata, pelaku pariwisata. Jadi menjual paket ke Palembang, oke. Datang nanti langsung 3 hari, misalnya paket 3 hari 2 malam. Datang langsung diajak makan, terus datang ke rumah sakit. Datang rumah sakit itu pelayanan yang paling umum yang bisa dilakukan itu misalkan medical check up. Medical check up itu udah bisa tuh dilakukan. Kemudian ke rumah sakit, showing rumah sakit,
Ah, kemarin saya berdiskusi, saya mengusulkan setiap rumah sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan itu Mhm. bisa memberikan tempat khusus atau medical tourism center di rumah sakitnya. Kemudian nanti Mhm. ada video yang diputarkan mengenai fasilitas, terus ada showing. Baru Baik. mereka melakukan medical check up. Selesai dari situ nanti dikombinasikan, mungkin dia datang ke Al-Quran Akbar atau melihat benteng Kota Besar, nginepnya di Mhm. sini. Nah ini, jadi nanti kalau ini sudah tumbuh, bukan yang kita harapkan justru daya tarik pariwisatanya itu ialah orang mau medical check up atau mau medical tourism itu sendiri, bukannya mau mengunjungi objek wisata. Baik. Saat ini mengikut di objek wisata yang ada menjadi tujuan. Baik. Begitu, Mbak Rara. Baik. Lalu ini Pak, program health tourism ini artinya juga melibatkan pengamat serta juga agent travel nih. Bagaimana peran pelaku pariwisata nih dalam mendukung agar program ini berjalan dengan baik, Pak? Ya, ini makanya memang kemarin kan baru launching. Udah Aha. launching, kita harus bergerak lebih 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 greget lagi Mhm. dengan cara menyatukan dulu product knowledge ya. Product Baik. knowledge kita menyamaratakan dulu agent-agent kita kalau bisa semua tour agent, tapi kan karena kan ini ada spesifikasinya kan, ada persyaratannya tour agent travel agent itu harus seperti apa, harus mempunyai apa. Nah, kalau ini mungkin sudah terkompilasi travel agentnya yang mempunyai standarnya ada dari kementerian itu ada. Nah kita satukan dulu pengetahuannya. Jadi levelnya itu disamakan dulu. Setiap ini bahwa oh sudah ada bahwa rumah di daerah Palembang itu ada ini. Kalau memang mau jantung larinya ke sini. Kita kalau misalnya mau MCU, misal mau Baik. bayi tabung, Baik. mau apa suntik untuk awet muda ini misalnya stem Mhm. cell, Mhm. itu semuanya ada dan Baik. semuanya dimasukkan. Jadi pengetahuannya harus sama dulu. Nah Baik. ini harus gerak cepat dan saya yakin ini insya Allah ini akan bisa tercapai. Baik, terima kasih banyak Pak Evat untuk bincang-bincang kita pada hari ini dan tentunya semoga health tourism ini dapat menjadi inovasi di Sumatera Selatan ya Pak Amin, ya, dalam meningkatkan amin. kualitas layanan kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah tentunya. Terima kasih Pak Evat, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali tentunya. Oke.